Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah ya, walaupun pagi hari ini dalam keadaan hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap berikan kita kekuatan untuk berkumpul di masjid ini, salat subuh berjamaah, lalu kemudian diikuti pula dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah. Ya. Bismillah. Ya. Tadi kita katakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun berkumpul di samping mereka mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Artinya ya ikhwah, belum tentu ketika kita berkumpul di sini, saya belum tentu lebih baik dibandingkan antum, kan gitu. Bisa jadi antum ya, walaupun duduk sini dikarenakan niat antum yang tulus, dikarenakan harapan yang begitu besar pada Allah Subhanahu wa taala, antum bisa lebih baik dibandingkan seorang yang menyampaikan ilmu tersebut, kan gitu. Bisa pahalanya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan niatnya, bergantung dengan harapannya, kan gitu, seperti itu. Makanya saya sering katakan juga ya, belum tentu orang yang mendapatkan ilmu 90% itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang mendapatkan ilmu 20% atau 30%. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi niatnya. Ya, dikarenakan nih niatnya yang dia benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, dapat peste, dapat barokahnya, kan gitu. Bukan hanya sekedar menjadikan majelis ilmu ini sebagai apa? Ilmu pengetahuan saja, tapi dia benar-benar datang ingin mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan keberkahannya, dan kalau seandainya dia mendapatkan pemahaman ilmu dalamnya, dia langsung berusaha untuk mengamalkannya. Oh, kalau seperti ini masya Allah, dia pahalanya akan benar-benar tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, dan sekarang masuk kepada dosa besar orang yang gemar berdusta atau suka berdusta. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan salah satu kenikmatan yang paling terbesar kepada kita semua, yaitu apa? Nikmat lisan, yang dengannya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca Al-Qur'an, dan kita pun bisa berkomunikasi di antara kita. Kan itu nikmat besar tuh. Ya, nikmat besar. Namun di dalam kenikmatan tersebut, ya, jangan sampai akhirnya apa? Menjadi sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jangan sampai akhirnya menjadi sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Islam mengatur, ya, Islam mengatur adab-adab dalam berbicara agar kita tidak menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam agama Islam, sehingga lama-kelamaan kita pun akan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menjadi orang yang beriman, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia menjadi orang yang tunduk kepada Allah, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, au liyasmut, atau ya, kan gitu. Ya, salah satu perkataan yang baik adalah tidak berdusta, tidak berbohong, kan gitu. Bahkan Rasulullah SAW menjaminkan surga, ya, bahkan Rasulullah SAW menjaminkan surga bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya untuk tidak berdusta, untuk tidak berbohong, ataupun berkata perkataan-perkataan yang keji. Di mana beliau mengatakan, man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku bahwasanya dia bisa menjaga lisannya, ya, tidak berdusta, tidak mengatakan perkataan yang keji, dan juga dia bisa menjaga kemaluannya, atman lahu jannah, maka aku jaminkan surga untuk dirinya. Ya Pak, kan gitu. Kalau saya pengen tanya ke antum, pengen masuk surga Pak? Ini pertanyaan yang paling enak itu, pengen masuk surga, jawabannya pengen. Tapi kalau ditanya, dusta gak Pak? Dusta dikit-dikit, ya, ya. Maka coba kita berusaha untuk meninggalkannya. Apalagi juga Rasulullah SAW menguatkan juga dalam hadis yang lainnya. Apa kata beliau? Ya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian, wajib bagi kalian untuk berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membimbing manusia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membimbing seseorang kepada surga. Nah, artinya apa? Ketika seseorang ini sudah memulai harinya dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur, menahan dari dusta, kebohongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan dia pada kebaikan-kebaikan yang lainnya, di mana kejujuran ini juga adalah bagian dari kebaikan. Tetapi ketika seseorang sudah berkata jujur, kan gitu, berarti artinya apa? Allah akan membimbing dia kepada kebaikan yang lainnya. Setelah dia terbiasa untuk melakukan kebaikan yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian masukkan dia ke dalam surga. Gitu. Nah, sama, berarti artinya apa? Kejujuran tadi, ya, ada jaminan dari Rasulullah SAW untuk seseorang masuk ke dalam surga dan mudah. Jadi dengan lisan
lisan ini, ya, dengan lisan ini mudah seseorang masuk surga, tetapi dengan lisan pula mudah bagi seseorang untuk apa? Masuk neraka. Ya, mudah bagi seseorang masuk surga, tapi mudah juga bagi seseorang untuk apa? Masuk neraka. Mudah bagi seseorang untuk masuk surga dengan tadi perkataan jujur. Mudah bagi seseorang untuk masuk surga ketika akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Bahkan akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan tidak akan mungkin dia bisa berucap la ilaha illallah kalau dalam kesehariannya saja dia tidak pernah berkata yang baik, kan gitu. Karena peneguhan kata la ilaha illallah, ya, ucapan seseorang bisa mengatakan la ilaha illallah dikarenakan apa? Dikarenakan hari-harinya yang sudah terbiasa berbuat baik, berkata yang baik, kan, sudah berkata yang jujur, maka di akhir hayatnya Allah mudahkan bagi dirinya untuk apa? Mengucapkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan, ya, untuk orang-orang beriman bil qawli tsabit, dengan kata-kata yang dengan kata-kata yang teguh, kata-kata yang kokoh, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Loh, apa maksudnya di dunia dan akhirat? Di dunia ketika akhir hayatnya Allah mudahkan, Allah teguhkan lisannya untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ketika di dalam kuburnya Allah teguhkan ketika dia ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka Allah teguhkan lisannya untuk mengucapkan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ketika dia ditanya lagi siapa apa agamamu, maka Allah teguhkan lagi, dia akan menjawab Islam. Kemudian ditanya lagi siapa orang yang diutus kepadamu, Allah teguhkan lisannya untuk menjawab apa? Muhammad SAW. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika ditanya mereka mengatakan la adri, saya nggak tahu. Tanya ini la adri, dia ngomong nggak tahu, kan gitu. Nah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu dengan perkataan-perkataan kita yang jujur. Ingat ya, ingat. Yang paling banyak kita lakukan di dunia ini adalah berbicara. Ya, berbicara. Nah, dengan berbicara ini pula tadi kita katakan seseorang bisa apa? Menghantarkannya kepada surga Allah, tetapi juga dengan berbicara ini menghantarkan seseorang dalam neraka jahanam. Ya, salah satunya dikarenakan perkataan dusta. Nah, tadi kita katakan walaupun sudah banyak jaminan dari Rasulullah SAW bagi seseorang yang bisa menjaga lisannya, yang dia tidak berdosa dan sebagainya, yang akan menghantarkannya kepada surga Allah, tetapi kebanyakan manusia tetap aja, ya Pak, tetap aja banyak yang berdusta. Walaupun selama ini dia tetap, walaupun selama ini dari pengajian atau mungkin dari orang tuanya sudah sering mendengar berkali-kali bahwasanya apa? Ada malaikat yang selalu mengawasi mereka, ada malaikat yang selalu mencatat amalan-amalan mereka, tetapi tetap aja kebanyakan manusia apa? Berdusta. Sementara tadi kita katakan firman Allah apa? Allah katakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada suatu perkataan yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat dari perkataan-perkataan tersebut. Gak luput, Pak, gak luput. Jadi jangan berpikir bahwasanya yang hanya tercatat, ya, di catatan yang dicatat oleh para malaikat itu hanya perbuatan zina, minum khamr. Enggak. Segala apapun yang antum katakan, ya, perkataan apapun yang antum katakan, perbuatan kecil yang antum remehkan, semuanya akan tercatat. Ya, maka jangan sampai akhirnya menyesal seperti orang-orang yang menyesal di akhirat nanti ketika melihat catatan amal
kita ini. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? Buku apa ini? Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang besar maupun yang kecil kecuali semua tercatat di dalamnya. Jangan sampai akhir apa? Di dalam catatan tersebut malah penuh dengan perkataan-perkataan dusta, dan kita katakan perkataan dusta ternyata masuk dalam perbuatan dosa besar yang selama ini dianggap oleh manusia itu kan gak ada masalah. Benar? Masuk nih ternyata. Ya, gemar berdusta atau suka berdusta termasuk dalam perbuatan dosa besar yang afwan mungkin saja di dalam benak antum selama ini bahwasanya dusta itu hanyalah permasalahan kecil. Nih, sudah kita pelajari hari ini. Ya, kalau antum sudah mempelajarinya, artinya akan menjadi tanggung jawab antum. Ya, akan menjadi tanggung jawab antum. Antum akan ditanya tentang ilmu ini. Sudah diamalkan atau belum? Kan kita sering bawakan ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna, sampai dia akan ditanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Ternyata banyak dustanya gitu. Lalu kemudian apa? Wa ilmi fima fa'al, dia akan ditanya tentang ilmunya, sudah dikerjakan, dilaksanakan atau belum. Hari ini kita mempelajari tentang dosa besar apa? Gemar berdusta. Dan ada larangannya dan ada ancamannya, termasuk dosa besar, kan gitu. Nah, kita sudah menjauhkan atau belum? Ini sudah dapat ilmunya nih kita nih, seperti itu. Lalu kemudian apa? Wa an mali, dia akan ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Enggak hanya itu yang harta, dua kali. Wa fima anfaqah, kemana dia habiskan hartanya? Apakah di jalan Allah atau di jalan kemaksiatan atau menghambur-hamburkan hartanya hanya untuk mengenyangkan perutnya atau mengenyangkan hawa nafsunya. Lalu kemudian yang keempat, wa an jismi fima ablagh, dia akan ditanya tentang tubuhnya dipergunakan untuk apa? Lisan. Lisan tubuh bukan Pak? Bagian lisan kita, mulut kita. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya, seperti itu. Atau tadi apa? Untuk berdusta. Ya Pak. Apa nih? Saya nggak nanya pagi ini. Atau sudah pagi ini ada sudah baca satu juz? Belum. Oke. Kemarin belum. Ya, kalau satu. Udah baca satu juz belum Pak? Hah? Setengah juz. Baca kemarin setengah juz. Jangan pura-pura tawadu untuk jangan pura-pura tawadu. Sebagian juz. Sebagian dua lembar itu sebagian juz. Sebagian ya. Ini kita Pak. Ini kita lisan kita kemarin kita. Lisan kita dipergunakan untuk apa? Saya sering menyebutkan kan bagaimana Utsman bin Affan mengatakan apa? Lau anna qulubana tahurat masyabina min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita ini hati yang suci, kata Utsman bin Affan, masyabina min kalami rabbina, kita tidak akan pernah kenyang, enggak bakal pernah bosan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Itu. Artinya apa? Standar keimanan antum ya sesuai dengan standar bacaan ayat yang antum baca pada hari ini. Jelas Pak? Jelas? Bisa dipahami Pak? Jadi kalau seandainya antum kemarin bacanya cuma satu lembar, itulah standar keimanan antum. Iya Pak. Pengen alasan apa antum? Pengen berhujah apa? Kerja Pak. Libur bahkan ya Allah. Ya, libur aja gak baca Quran. Apalagi waktu
Saya tanya enggak sini. Antum hafal surat Al-Ikhlas? Enggak hafal. Hafal enggak, Pak? Hafal. Ada yang enggak hafal di sini? Enggak ada gitu. Ya. Hafal semua. Hafal surat An-Nas? Hafal. Ada yang enggak hafal? Enggak ada. Hafal surat Al-Falaq? Hafal. Masya Allah. Banyak berarti ya. Hafal surat Tabbat Yadah? Hafal. Masya Allah. Hafal surat Al-Fatihah? Ada yang enggak? Hafal, berarti banyak antum. Ada 5. Kalaupun ada seseorang yang hafal cuma 5 surat ini saja, apa yang menghalangi dia untuk membaca 1 juz? 5 surat ini cukup diulang-ulang setengah jam 1 juz. Terus apa yang menghalangi antum untuk baca Quran? Hah? Karena apa? Yang menghalangi kita untuk membaca Al-Quran kotornya hati kita. Akhirnya lisan ini keluarnya apa? Perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang mencaci maki orang lain, perkataan-perkataan yang menggosipi orang lain. Kenapa? Kalau nggak lisan ini disibukkan dengan kebaikan, pasti salah satunya. Kalau nggak disibukkan dengan apa? Keburukan, kan gitu. Kalau nggak lisan ini dipergunakan dalam ketaatan, maka pilihannya cuma 2. Kalau nggak ketaatan lisan ini, maka akan dipergunakan dalam apa? Keburukan. Itu aja. Nggak ada yang ketiganya, Pak. Ya, cuma dalam ketaatan, kalau nggak dalam keburukan. Nah, tetapi tadi kita katakan banyaknya lisan kita menyebutkan kata-kata yang buruk, dari yang dusta dan sebagainya. Ya, Pak. Pak, mudah nggak untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Tapi terucap nggak? Terucap sedikit. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Kalimatani habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khafifatani fil lisan. Ringan dalam ucapan lisan kita. Enggak berat enggak? Ya. Yang memberatkan apa? Hati yang buruk. Wal thaqilatani fil mizan. Akan tetapi apa? Berat timbangannya di akhirat nanti. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Tapi untuk mengucapkan ini aja enggak hafal enggak subhanallah? Hafal enggak? Hafal enggak, Pak? Hafal, Ustaz. Tapi susah benar kayaknya ngucapinnya. Betul gak? Iya. Rasulullah SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Lihat, mengucapkan alhamdulillah pahalanya akan memenuhi timbangan di akhirat kita. Wa subhanallah walhamdulillah, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ini pahalanya akan memenuhi langit-langit dan bumi. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Terucap enggak? Terucap tapi sedikit. Lagi Pak, kita katakan. Ya. Artinya apa? Antum bisa mengintrospeksi diri antum sendiri. Apa yang membuat antum menghalangi diri antum, lisan antum untuk selalu berzikir kepada Allah? Satu-satunya adalah apa? Hati yang kotor, hati yang tidak suci, sehingga akhirnya kita terjauhkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, Pak. Sudah sebenarnya? Nah, tadi kita katakan kalau seseorang lisannya sudah tidak disibukkan dengan ketaatan, maka akan disibukkan dalam keburukan.
dusta. Ya, ancaman-ancaman dari orang yang berkata dusta. Yang pertama apa? Dia terjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Orang yang sering berkata dusta, dia akan terjauhkan dari apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mengetahui bahwasanya apa? Hidayah ini benar-benar kita butuhkan dalam setiap tarikan nafas kita, ya, dalam setiap detik kita. Ini kita membutuhkan hidayah. Bayangkan ketika antum ditarikan nafas antum yang terakhir, tiba-tiba Allah cabut hidayah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, bayangkan kalau seandainya di akhir tarikan nafas terakhir tiba-tiba kemudian Allah cabut hidayah tersebut, gimana, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Sudah neraka jahanam. Dan berapa banyak ada orang-orang yang seperti itu? Ya, berapa banyak ada orang-orang yang seperti itu, tercabut hidayahnya ketika di akhir kematiannya. Dan salah satu yang mencabut, dan salah satu sebab yang tercabutnya hidayah Allah adalah apa? Gemar berdusta. Tadi Allah katakan apa? Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas dan juga gemar berdusta. Sebagaimana tadi orang-orang yang selalu berkata jujur, selalu berzikir lisannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, Allah teguhkan di akhir hayatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, begitu pula sebaliknya orang-orang yang gemar berdusta ketika di akhir hayatnya Allah cabut hidayah darinya, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Lihat Allah katakan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan keteguhan, ya, bagi orang-orang yang melampaui batas dan suka berdusta. Pak, ingat loh, Pak. Antum jangan berpikir sekali saya berdusta maka apa-apa. Pak, orang yang sudah sekali berdusta maka dia akan ketagihan untuk berdusta. Gitu, Pak. Orang yang sekali berdusta maka dia akan terus ketagihan untuk berdusta. Dan setiap terjadi permasalahan-permasalahan dia akan berpikir solusinya adalah berdusta. Apapun kejadian-kejadian yang datang kepadanya dia akan berpikir solusinya adalah berdusta. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Dan bukankah para ulama mengatakannya jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Ganjaran bagi orang yang melakukan suatu kebaikan, gitu, maka akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Kan gitu. Artinya apa? Balas ganjaran bagi orang yang berkata jujur, maka akan Allah mudahkan bagi dirinya untuk berkata jujur pada perkara-perkara yang selanjutnya. Dan sebaliknya apa? Jazaa'us sayyi'ah itu balasan suatu keburukan, ya gitu ya. Balasan suatu keburukan as-sayyi'atu ba'daha, yaitu dipermudah untuk melakukan keburukan yang lainnya. Jadi ketika seseorang sudah melakukan suatu keburukan, satu perkataan yang dusta, maka Allah permudah bagi dirinya untuk melakukan dusta-dusta yang lainnya. Lagi dalam permasalahan yang simpel saja dia berdusta, apalagi kalau sudah dalam permasalahan korupsi. Ya, Pak. Udah seluruhnya dusta semuanya. Kan gitu. Apalagi sudah dalam permasalahan apa? Hutang piutang. Oh, dusta udah semuanya ceritanya. Ya, Pak. Akhirnya apa? Lama-kelamaan hidayah ini tercabut pada diri seseorang, dan akhirnya tadi di akhir hidupnya tercabut pula keteguhan untuk berkata la ilaha illallah.
seseorang tidak akan mungkin berdusta kecuali pada waktu Allah Subhanahu wa taala sudah terjauhkan dari dirinya. Kan gitu. Tidak akan mungkin. Tapi orang yang selalu mengingat Allah kira-kira bakal dusta enggak, Pak? Hah? Orang selalu ingat Allah, dia tak bersyukur Allah, ya Allah. Kita selalu berpikir, ya Allah, Engkaulah yang bisa menyelesaikan segala perkaraku, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang selalu Engkau yang memberikan kehidupan dan kematian, ya Allah. Ya Allah, aku sandarkan hatiku hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan hatiku bersandar kepada manusia, ya Allah. Ya Allah, berikan perlindungan dan pertolongan kepadaku, ya Allah. Ini dia ucapin terus nih, ya. Bahkan tadi waktu hujan-hujan pun dia ucapin sampai, ya Allah, berikan perlindungan kepada saya, ya Allah. Ya Allah, berikan begini, ya Allah. Ya Allah, berikan begini, ya Allah. Ya Allah, berikan anak yang soleh kepadaku, ya Allah. Ya Allah, gitu kan. Jadikanlah anak-anakku selalu melakukan ketaatan kepada. Terus dia ucapin seperti itu. Hah? Apalagi waktu hujan kayak gini, kan ini salah satu waktu mustajab nih hujan, ya. Dia baca. Kira-kira bakal berdosa gak setelah itu dia? Orang yang hatinya sudah terkait dengan Allah, selalu berbicara dengan Allah, berdiskusi dengan Allah dalam setiap permasalahannya, maka dia tidak akan mungkin berdusta. Orang yang berdusta adalah apa? Orang yang sudah terjauhkan dari hidayah Allah. Berarti apa? Dia pun juga sudah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, sekali lagi, padahal kita membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tarikan nafas kita. Kita lebih butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sesuap nasi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita lebih butuh hidayah Allah. Karena percuma untuk makan tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala dicabut dari diri antum, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bahwasanya seorang pendusta itu akan mendapatkan celaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutilal kharrasun, ya, celakalah orang-orang yang gemar berdusta. Lihat, Allah sendiri kan katakan dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ya ayat 10, Allah katakan kutilal kharrasun, celakalah, binasalah, ya, terkutuklah orang-orang yang gemar berdusta. Nah, orang-orang yang gemar berdusta. Apapun dusta dalam perdagangannya tadi kita katakan, ya, dusta dalam muamalahnya, dusta dalam bisnisnya. Saya sudah pernah berikan contohnya, ya. Ketika seorang mau belanja, diomongin, nanya nih pembelinya, ori gak ini? Ori dijawabnya, ya. Oh, ori, padahal KW, kan gitu. Tapi dia omongnya ori. Ditanya berapa nih harganya? Akhirnya dia omong segini. Akhirnya minta tawar tuh, ditawar sama ininya. Langsung dia omongin, oh, harga ininya aja modalnya gak dapat, Bu. Padahal harga modalnya cuma 1.000 atau 5.000 kan, seperti itu. Tapi diomongin untuk meyakinkan harga modalnya gak nyampe, Bu. Ini gak benar. Udah, berikan aja harganya segini, ya, seperti itu. Kalau dia nawar, berikan atau tidak, selesai. Nggak perlu harus berdusta, nggak perlu harus begini dan sebagainya. Apalagi sampai ada yang sumpah dusta, gitu kan? Oh, demi Allah ini harganya ini ori nih, demi Allah ori nih, kan gitu. Oh, ini demi Allah harganya segini. Ah, ini nggak usah. Ya? Menjual nama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dari dunia, dusta akhirnya. Nah, ini tercela. Ada orang, jadi orang seperti itu, dusta dalam perdagangannya, bisnisnya, muamalahnya dan sebagainya, dan bahkan dusta dalam kesehariannya. Dan bahkan ada orang-orang yang kerjaannya atau profesinya apa, Pak? Berdusta untuk membuat orang-orang tertarik. Wah, hati-hati nih, Pak. Ya, hati-hati. Kan ada tuh ya orang seperti itu.
Ada yang profesinya jadi profesi. Ada yang memang dalam keseharian juga seperti itu. Untuk membuat orang ketawa, berdusta. Hati-hati nih Pak. Dan ini sering terjadi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Wail lilladzi yuhadditsu fayakdzib. Celaka, kebinasaan bagi orang-orang yang dia berbicara lalu kemudian dia berdusta. Liyudhika bihil qaum, agar membuat orang-orang yang ada di sekitarnya tertawa. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan wailul lahu wa wailul lahu. Celaka bagi dirinya dan celaka bagi diri. 3 kali Pak Rasulullah SAW menyebutkan ya kebinasaan bagi orang-orang yang berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Tuh, hati-hati Pak. Ya hati-hati. Dan juga bukankah kita mengetahui ya banyak tertawa ini apa? Mematikan hati. Ya, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, la taqsirud duha. Janganlah kalian banyak tertawa. Fa inna kasratad duha, karena banyak tertawa tumitul qalb, itu akan mematikan hati. Nah, ini ada orang-orang yang sengaja ya profesinya begitu atau membuat tipuan ya, bercanda begini dan sebagainya dengan menipu dengan bagian dan sebagainya untuk apa? Membuat orang tertawa. Lalu kemudian dia mengatakan tertawa kan pahala. Lihat saking bodohnya dia, saking bodohnya terhadap agama. Kita membuat orang tertawa, tersenyum, bahagia, itu adalah apa? Pahala. Dari mana ini? Ya, pahala dari mana ini seperti itu? Dua ancaman yang didapatkan bagi orang-orang yang seperti itu. Yang pertama, ancaman bagi orang-orang yang apa? Yang menipu, ya, yang dia berdusta untuk membuat orang tertawa. Ancaman tadi 3 kali sampai Rasulullah menyebutkan. Wailul ladzi yuhadditsu fayakdzib. Celaka, kebinasaan bagi orang-orang yang berkata lalu kemudian dia berdusta, liudhiha bikil qaum. Untuk apa? Membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Wailul lahu wa wailul lahu. Celaka baginya, celaka bagi. 3 kali Rasulullah menyebutkan kata celaka. Artinya bukan main-main nih Pak. Lalu kemudian yang kedua, dosanya apa? Dosa mematikan hati orang lain. Ya, dosa mematikan hati orang lain karena apa? Membuat tipu-tipu lalu kemudian orang tertawa, terbahak-bahak dan sebagainya. Akhirnya apa? Susah baginya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah baginya untuk menangisi segala kemaksiatannya, menangisi dosa-dosanya. Enggak bisa lagi, udah susah. Kenapa? Udah mati hatinya dengan tertawa terbahak-bahak tadi. Jadi 2 dosa yang dia dapatkan. Malah mereka mengatakan apa? Pahala. Udah apa? Mendatangkan kebahagiaan bagi diri orang lain. Gak seperti itu. Boleh Pak bercanda, boleh bercanda. Karena Rasulullah pun mengatakan inilah amzah. Ya, aku ini juga bercanda dengan kalian. Tapi kata Rasulullah apa? Wala aqulu illa haqqo, akan tetapi aku tidak berkata kecuali dengan perkataan yang benar. Dan candanya pun juga hanya sedikit saja membuat orang-orang tersenyum, dia bukan terbahak-bahak. Dan juga jangan dibahak-bahakin lah gitu ya. Biasa aja tersenyum. Seperti itu. Jadi Rasulullah pun bercanda, tersenyum di antara mereka. Bukan berarti juga wajahnya selalu, bukan, wajahnya tersenyum. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Nah, ini loh yang dimaksudkan itu loh. Yang dapat pahala itu ini loh. Ya, mendatangkan kebahagiaan pada orang lain dengan wajah kita yang berseri-seri senyum pada orang lain. Ini yang mendatangkan pahala. Ada pun membuat orang tertawa dengan tipuan dan lain
Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami Pak ya? Nah, ini hati-hati. Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan memberikan jaminan surga bagi orang-orang yang bisa meninggalkan dusta ini, ya, menjaminkan surga, dan surganya nggak tanggung-tanggung Pak, ya, di surga yang paling tengah. Rasulullah katakan, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah, aku jaminkan, ya, seseorang itu akan mendapatkan istana atau mendapatkan rumah di tengah-tengah surga Pak. Surga yang paling tengah itu adalah surga yang paling terbaik. Bagi siapa? Liman tarakal kadzib, bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, walaupun cuma bercanda. Gitu loh Pak. Ya. Jadi jangan akhirnya apa? Dengan canda kita berdusta. Akhirnya orang tertawa dan lain sebagainya. Nah, ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah, ya, tadi kita katakan kedustaan itu akan menggiring pelakunya ke dalam neraka jahanam, ya. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah kalian dari perkataan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya perkataan dusta itu akan membawa kepada kefajiran, ya, kepada perbuatan fajir. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan sesungguhnya perbuatan yang fajir ini akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka jahanam, ya. Nah, tadi kita katakan, setelah tadi banyaknya ancaman-ancaman yang kita sampaikan dari sabda Rasulullah, wailul lahu, tadi kan itu celaka orang-orang yang berdusta tadi. Lalu kemudian di sini hadis Rasulullah SAW yang memberitahukan bahwasanya kedustaan akan menggiring seseorang ke dalam neraka jahanam. Lalu kemudian Allah katakan tadi, kutilal rasul, ya, celakalah, binasalah, gitu, ya, bagi orang-orang yang apa? Gemar berdusta. Nah, dengan penyampaian seperti ini seluruhnya, artinya apa? Seseorang yang berdusta mendapatkan ancaman neraka jahanam. Dan kita tahu bahwasanya kalau sudah perbuatan itu mendapatkan ancaman neraka jahanam, maka dia termasuk dosa besar. Ya. Dan kemudian yang keempat, bahwasanya gemar berdusta ini merupakan sifat dominannya orang-orang munafik, Pak. Ya. Sifat dominannya orang-orang munafik gemar berdusta. Ya, gemar berdusta. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, apa kata Rasulullah? Ayatul munafik salas. Ya, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Ya, ada 3. Apa kata beliau? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu berdusta. Tuh, tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia pun mengingkari. Berdusta juga berarti seperti itu. Ya, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia diamanahi sesuatu, dia pun bersifat khianat. Itu Pak, sifat orang-orang munafik, tanda-tanda kemunafikan pada diri seseorang. Ya, apa aja tadi Pak? Ingetin Pak. Itu bisa bercermin dari hadis ini gitu loh. Apa saja tadi? Idza haddatsa, apabila dia berbicara dia berdusta. Kemudian yang kedua Pak? Dia berjanji dia ingkar. Kemudian yang ketiga apa? Ya, bila dia diamanahi sesuatu khana, dia bersikap khianat. Lihat pada lihat. Kita introspeksi diri. Ya, kita introspeksi diri kita, bermuhasabah. Bagaimana diri kita dari hadis ini. Ya, nah tadi kita katakan sifat dominannya orang-orang munafik adalah apa? Gemar berdusta. Baik nifak
nifak yang nifaknya nifak i'tiqadi ataupun bahkan nifak amali. Apa nih nifak i'tiqadi, nifak amali? Apa yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi, Pak? Ya, baik munafiknya secara akidah, ya, secara keyakinan, namanya munafik i'tiqadi, nifak i'tiqadi, yaitu munafik secara keyakinan, di mana dia memperlihatkan keislamannya kepada manusia, memperlihatkan keimanannya kepada manusia, akan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, menyembunyikan kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Ini orang munafik nih. Munafik yang apa? I'tiqadi, yang menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran. Yang Allah katakan bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan, sesungguhnya orang-orang munafik ini di kerak neraka jahanam yang paling terdalam, mengalahkan orang-orang kafir yang lainnya, yaitu munafik i'tiqadi. Karena sejatinya orang-orang yang munafik secara akidah seperti ini orang kafir sebenarnya, kan gitu. Karena tadi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, menyembunyikan kebencian terhadap Islam di dalam hatinya, tapi memperlihatkan seolah dia Islam, perlihatkan begini, begitu dan sebagainya. Ya. Nah, dia perlihatkan kepada manusia, lalu kemudian dia berusaha untuk menghancurkan syariat agama Islam, kan gitu. Ngobok hukum Islam. Nah, ya, mengajak manusia kepada kesesatan, kan jadi memperlihatkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Ini lebih berbahaya nih dibandingkan orang kafir, karena orang kafir sudah jelas jasadnya orang kafir, tapi orang yang munafik seperti ini, wah, itu nggak bisa, kan gitu. Kelihatannya apa? Seperti seorang muslim, tapi ternyata dia adalah seorang munafik. Jelas banget, ya. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ciri mereka. Allah katakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan ada di antara manusia yang mereka mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Kami beriman. Wa ma hum bimu'minin, tapi kata Allah apa? Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi dia ngomong secara lisannya saja, dia beriman kepada Allah, tetapi hatinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini munafik i'tiqad, munafik secara Nah, lalu kemudian yang kedua ada namanya nifaq amali, yaitu kemunafikan secara apa? Amalan, di mana seseorang melakukan amalan-amalan yang menjadi ciri khasnya orang-orang munafik. Yang kedua ini tidak menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran, akan tetapi apa? Menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar. Tapi lama kelamaan kalau sudah terbiasa, akan menghantarkannya kepada munafik yang keyakinan tadi i'tiqadi. Nah, gimana tadi hadisnya? Ayatul munafik salas. Tanda-tanda kemunafikan pada diri seorang itu ada 3. Apabila dia berdusta, apabila dia berbicara, dia selalu berdusta. Apabila dia berjanji, maka dia selalu mengingkari. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diamanai sesuatu, maka dia bersifat khianat. Ya, kalau dia lama-lama terus seperti terbiasa, lama kelamaan dia akan beranggapan agama ini biasa aja. Ya, udah nggak perlu. Yang penting puas. Yang penting apa? Segala syahwatnya terpenuh. Apapun yang dia inginkan dari harta-harta dunia dan sebagainya terpenuhi. Kan gitu. Makanya banyak orang-orang liberal sekarang yang seperti itu. Mereka dapat ini dan sebagainya untuk apa? Merusak, ngobok-ngobok hukum agama dengan tertawa-tawa, terbahak-bahak mereka santai. Nah, itu orang-orang liberal. Ya, munafiknya di orang-orang di zaman ini adalah ya, munafik dari zaman dulu ya, atau di zaman ini, zaman modern ini adalah seperti orang-orang liberal. Munafik di zaman Rasulullah ada juga, kan gitu. Seperti siapa? Gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia ngomong dia Islam, ya, tapi kemudian dia menyembunyikan kekufuran dalam hati. Dia berdusta. Akhirnya
dia ngajak kaum muslimin untuk apa? Tidak ikut berjihad di jalan Allah. Ya, dalam perang Uhud akhirnya apa? Kaum muslimin mengalami kerugian, 300 kaum muslimin gak jadi ikut dalam perang. Lalu kemudian ada cacian-cacian, kedustaan-kedustaan yang dilemparkan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu siapa kerjanya? Kerjaannya orang-orang munafik. Nah, sama di akhir zaman ini pun juga ada orang-orang yang seperti itu, dan biasanya mereka dari kalangan orang-orang liberal tadi. Apa ya? Nah, ini diantara apa? Kita katakan diantara ancaman-ancaman terhadap orang yang berdusta, ya, orang-orang yang gemar berdusta. Mungkin sampai sini saja dulu ya. Fadhal, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Barakallahu fikum. Ada Bang? Fadhal. Ada tips dan trik ya Ustaz, dalam mengajarkan anak supaya tidak berdusta sesuai dengan level usia. Ya, ada gak tips agar mengajarkan anak ini tidak berdusta dengan sesuai levelnya? Ya, mungkin metode ini bermacam-macam Pak ya, beragam ya, bergantung dengan anaknya itu sendiri. Tetapi sebenarnya Pak, pertama kali biasakan untuk berbicara kepada anak-anak ini, mengajarkan ketauhidan kepada mereka. Artinya apa? Ajarkan dari kecilnya mereka untuk mereka selalu terhubung dengan Allah. Pertama seperti itu. Jadi jangan antum, nggak perlu aku jelaskan tauhid itu ada tauhid ini, enggak perlu. Tetapi apa? Cukup, nah, semua ini, rezeki ini dan sebagainya ini dari Allah. Kalau kakak berkata jujur, Allah akan ngasih ini, kan kita seperti itu. Kan kita nyebutnya. Kalau adik berkata jujur, Allah bakal ngasih begini, bakal ngasih ini dan sebagainya. Itu semuanya dari Allah. Jadi dari hal-hal yang kecil dulu Pak, kita kaitkan bahwasanya itu semua berasal dari Allah. Sehingga akhirnya apa? Anak ini hatinya, oh berarti semua ini bukan dari ayahnya, akan tetapi semuanya berasal dari Allah. Jadi sampaikan, ya, Allah apa ayah ini cuma perantara saja. Ya, jadi kalau anak-anaknya baik, anak bagus, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dan ayah kita seperti itu. Itu mulai dari kecil Pak. Ya, terkadang kita anggap ini hal sepele, malas, udahlah. Nanti aja tunggu dia dewasa. Nanti juga dengar dia sendiri. Enggak, dari kecil itu antum tahu, padahal antum tahu teorinya bahwasanya dari kecil-kecil itulah masa keemasan mereka untuk menanam kebaikan sehingga kebaikan tersebut menjadi karakter mereka, kan gitu. Tahu kan antum? Pernah mendengarnya. Tapi ternyata kita untuk melaksanakannya malas dan beranggapan itu adalah hal yang sepele Pak. Yang sepele-sepele itu besar dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita lewatkan. Jadi tanamkan dari kecil itu apa? Keterkaitan atau ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo misalnya siapa yang misalnya membantu orang tuanya, ayahnya atau ibunya, Allah Subhanahu wa taala pasti sayang begini. Berebut mereka. Kan seperti ada perlombaan di antara mereka. Nah, lalu kemudian juga tanamkan seperti itu juga. Siapa yang berdusta, ayo tempatnya di api neraka jahanam. Tapi jangan diomongin Allah akan menyiksamu, jangan. Tempatnya neraka tempatnya apa? Orang yang berdosa tempatnya di api. Kan itu sesuai levelnya. Nah, kalau dia sudah masuk levelnya, sudah bisa baca, bawakan bacaan-bacaan, baca bareng-bareng. Ya, bagaimana? Ada misalnya aku gemar berkata jujur seperti itu. Bawakan. Nanti kan biasanya ada tuh gitu. Habis itu ancaman bagi orang yang berdusta misalnya. Kan di situ diomongin api, neraka jahanam. Jangan dikatakan dulu Allah yang akan masuk dalam neraka, jangan dulu. Ya, tapi dikatakan orang-orang yang masuk orang-orang yang berdosa dimasukin ke
api. Jadi ketika nanti akhirnya pun dipraktekkan dalamnya, ayo siapa yang berkata dusta, tempatnya di mana? Di api. Nah gitulah. Jadi dari kecil itu sudah ada komunikasi yang terlihat oleh kita remeh, tetapi memberikan efek pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin kalau saya lihat seperti itu dulu, ya, seperti itu dulu. Nanti kalau sudah levelnya lagi sudah naik lagi sudah. Tapi kan untuk tanyakan adalah dari kecil-kecil itu ya, tadi kecil-kecil maka tadi hubungkan dengan ketauhidan, hubungkan selalu dengan Allah, lalu kemudian nanti bacaan-bacaan yang seperti berikan bacaan-bacaan yang seperti itu, yang sesuai dengan usianya. Barakallahu fikum. Saya baru lagi Pak. Sampun? Sudah ya? Nah, baik, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah hujannya sudah mulai reda. Ya, semoga reda dulu, masya Allah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, Pak. Ingat Pak, ini bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, bukan, tetapi benar-benar setelah ini antum terapkan dalam kehidupan antum. Keluar, jangan akhirnya ngomong ke keluarga dan sebiasanya seperti itu, jangan lu afwan juga. Ini juga Pak, langsung kepada anak ya, ajarkan kejujuran itu langsung secara verbal. Artinya apa? Jangan ada kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh keluarga tersebut, dari ayahnya, ibunya, kakaknya dan lain sebagainya. Gitu, karena mereka akan mencontoh. Bagaimana mungkin orang tuanya mengajarkan kejujuran kepada anaknya, tetapi kenyataannya apa? Ternyata dia lihat ayah dan ibunya berdosa. Contohnya gimana sering kita dilakukan oleh orang luar sana. Ketika ditagih hutang, ada orang yang nagih ke rumahnya, kan gitu. Lalu kemudian ibunya ngomong ke anaknya sendiri, nah omongin ke orang itu, ibu lagi keluar, kan gitu. Jadi selama ini dia mengajarkan kejujuran, tetapi ketika dalam permasalahan seperti itu langsung diomong ke anaknya, ngomongin ibu lah, ibu. Sementara anaknya berpikir, lah ibunya di sini. Atau omongin ibu lagi tidur, padahal ibunya udah tidur. Nah ini juga, yang keseharian itu juga berpengaruh. Jadi jangan ada kedustaan yang diajarkan kepada anak. Nah tadi kita katakan, semoga hal ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, dan kita pun menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita, baik jujur secara keimanan ya, maupun juga jujur dalam lisan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa dan mengumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.